wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Suarat dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan penugasan mengenai CNC Latte dengan pencontohan pada software Mastercam 5. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan singkat antara mesin bubut manual dengan mesin bubut CNC. Mesin bubut manual digunakan untuk membentuk benda kerja berputar dengan bantuan pahat, terutama untuk menghasilkan bentuk silindris. Tapi pada mesin bubut manual ini saat penggunaannya itu dengan cara manual. Lain halnya dengan mesin bubut CNC. Mesin bubut CNC itu dikontrol menggunakan semacam G-code pada software yang digunakan seperti Mastercam X5, Mastercam, dan lain-lain. Nah, fungsinya itu pada software Mastercam merancang jalur pahat dan membuat program CNC secara otomatis, sehingga proses pembuatan menjadi lebih efisien dan presisi. Oke. Nah, pada penjelasan mesin bubut itu terdapat tipe pemrosesan yang sangat banyak. Tapi saya ini akan menjelaskan beberapa bagian saja, 6 bagian. Nah, di sini saya menjelaskan tipe proses pembuatan. Yang pertama yaitu facing, turning, champering, grooving, drilling, dan finishing. Yang pertama, facing. Facing digunakan saat benda kerja atau material itu mengalami kerusakan, mengalami seperti bumpel atau tidak rata, bagian tidak rata. Nah, itu digunakan facing, proses facing. Lalu turning. Turning itu digunakan untuk mengurangi diameter pada material dengan rata. Nah, lalu chamfer. Nah, ketika diameter itu dikurangi, pasti sudut-sudut pada material itu kan tajam-tajam. Nah, dilakukannya sampling agar tidak tajam, biar tidak melukai, dan ketika saat di assembly itu tidak susah. Nah, lalu grooving. Grooving ini dilakukan pembuatan untuk membuat cekungan pada benda kerja. Lalu drilling. Drilling ini digunakan pada benda kerja untuk pengeboran. Lalu finishing. Finishing ini dilakukan ketika semua tahapan proses sudah dilakukan untuk agar benda kerja itu halus dan rapi. Itu fungsi finishing. Nah, lalu ini saya akan membuatkan contoh pada software Mastercam untuk membuat G-code-nya. Nah, di sini saya sudah membuat gambar 3 dimensinya pada SolidWorks. Seperti ini. Oke. Nah, setelah ini kita save dengan format file. Save as. Format file bernama Parasolid. Oke, kita klik Parasolid. Nah, lalu kita masukkan di dokumen mana? Terserah. Kita kasih coba. Oke. Nah, lalu kita buka Mastercam X5-nya. Nah, setelah dibuka, kita masukkan file tadi yang sudah dibuat pada SolidWorks. Nah, jangan lupa ya, jenis format filenya itu diubah berdasarkan di Parasolid Files. Oke, kita masuk ke coba 2. Nah, di sini kita tampilkan originnya
atau sumbu dengan cara Fn sama F9. Oke, X sumbu Y. Nah, seperti itu. Lalu setelah ini kita lanjut untuk pengaturan tentang pembukutannya. Kita ubah dulu levelnya. Kita tambahin level agar si pembukutannya ini bisa terbagi menjadi dua, dan yang bawah hilang atau atas yang hilang. Oke, kita nah kita profile. Nah, sudah seperti ini, lalu kita ke oh iya, sebelum itu kita konfigurasi dulu. Konfigurasi ukurannya harus matrix. Ini matrix, ini milimeter. Oke, setelah itu kita create, kita pilih turn profile. Nah, setelah itu kita block, lalu enter. Nah, lalu ini kita kasih 0,01 jaraknya. Nah, karena ini kan mesin bubut ya, jadi yang dikikis itu hanya satu sisi. Jadi bisa kita dari atas, dari bawah, top full profile juga nggak apa-apa. Tapi lebih enak dari atas, top profile. Oke. Nah, lalu kita level satu ini kita hilangkan. Nah, seperti ini. Kan? Kita kembali lagi ke aplikasinya. Nah, setelah ini, nah, karena ini di sebelah kanan ya, kelihatannya kurang enak kalau dilihat. Kita pindah ke sebelah kiri sumbu. Jadi caranya kita blok, kita pilih export, kita translate, lalu kita ke kiriin, berarti ini tadi panjangnya minus 70. Kita move, jangan copy ya. Move. Oke. Selanjutnya setelah itu kita lakukan ya penambahan matching tab. Kita pilih yang latte default. Oke. Lalu stop setup. Nah, kita atur dulu beda kerjanya, ukuran beda kerja. Di sini terdapat OD, itu offset diameter. Jadi ini adalah ukuran diameter pada benda kerja atau material sebelum dibubut. Nah, karena diameter pada material yang ini itu 60, bisa dilebihin menjadi 65 atau 70 sesuai dengan benda kerja yang digunakan. Oke, lalu lanjut untuk panjangnya itu bebas. Kalau aku mau kasih 120. Nah, di sini tuh terdapat offset. Offset ini digunakan untuk facing. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, facing digunakan untuk facing. Nah, itu tidak usah terlalu panjang. Misal udah kerjanya miring, itu bisa 2 mili atau 4 mili sesuai ukurannya ya. Kalau aku mau gunakan 2 mili, lalu setelah itu kita coba preview. Nah, ini seperti ini. Lalu kita lanjut position di restation ini nggak usah ya, kita center aja. Lalu lanjut untuk cat, pengaturan cat. Di software ini itu ada beberapa peraturan cat dengan masing-masing kegunaannya, seperti OD1, OD2, OD3, OD4, ID1, ID2, ID3. Nah, itu kegunaannya sesuai dengan jenis-jenis yang mau dibubut. Misal nih, ID3. Ini digunakan untuk mencekram pada bagian dalam. Misal seperti contoh tabung deh. Tabung yang tengahnya ada bolongannya. Nah, itu digunakan untuk mencekram dari tabung tersebut. Lalu ini jenis ini. Nah, untuk penggunaan percobaan ini kita menggunakan OD1. Oke, OD1 diklik. Lalu kita atur untuk diameter saat mencekramnya. Tadi kan 65 ya. Oke, 65. Ini tuh offset dari cengkramannya. Jadi
yang mau dicengkram itu berapa senti dari cengkramannya. Seperti ini contoh. Misal, nah, misal 90 minus 90. Berarti kan tadi 120 dikurangi 90 berarti 30 mili. Berarti jarak cengkramannya itu adalah 3 senti. Seperti itu. Nah, untuk cengkramannya ini diusahakan jangan terlalu ke depan dan jangan terlalu ke belakang. Oh, kalau terlalu belakang boleh. Tapi kalau terlalu depan itu diusahakan jangan agar pencekraman tidak kerja itu kuat dan seperti itu. Lalu kita cek saja ya. Di sini bisa kita lakukan untuk yang pertama itu tadi facing. Facingnya itu jarak antara sini sampai ke sini. Oke, kita lakukan face, misal face. Oke. Nah, untuk facing itu yang kita pilih untuk pahatnya disesuaikan sama apa yang ada. Misal kita mempunyai T212 itu gunain yang ini atau semacamnya lah yang ada pada itu. Kita atur dulu tools numbernya satu satu satu. Nah, oke. Okay. Lalu untuk home positionnya itu kita atur juga ya biar tidak kejauhan agar tidak menyebabkan mesin itu error karena kemungkinan bisa menyebabkan mesin error kalau kejauhan. Itu kita caranya asal user define ini kita pilih 50 aja biar tidak terlalu jauh. 50. Oke. Setelah itu kita paste parameter. Nah, di sini tuh terdapat entry amount, itu batas amannya. Mau batas aman berapa? Misal mau batas aman 4 mili atau 5 mili, itu terserah. Nah, terus terdapat drop step over. Ini pengkikisannya, ketebalan pengkikisannya. Kalau kita gunakan 2 mili, takutnya itu pahat akan cepat aus atau bisa menyebabkan patah atau kempil. Nah, agar meminimalisir hal itu, kita gunakan ketebalan 0,5. Lalu finish step over, ini jarak antara benda kerja dengan pahat itu selesai mengkikisnya. Jadi kita kasih jarak sedikit saja, itu 0,2. Oke, kita checklist. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita lanjut untuk turning. Pengurangan diameter, turning, rock, kita pilih rock. Lalu kita pilih yang partial. Kita arahkan dari kontur sini sampai kontur sini. Oke, setelah itu kita checklist. Nah, kita pilih bahan mana yang mau digunakan. Kalau untuk bahan tadi itu karena lancip ya, tidak disarankan untuk dilakukan turning. Nah, bisa dilakukan untuk bahan jenis T0 10 ini. Oke, kita klik, kita pilih. Satu lambernya diubah 2 kali ini juga 2 50. Nah, di sini untuk feed rate dan speednya itu bisa disesuaikan sesuai dengan tabel yang ada atau sesuai mesinnya lah, sesuai materialnya juga. Lalu kita lanjut untuk pengaturan parameternya. Nah, di sini untuk sama tadi untuk pemakanannya itu jangan terlalu dalam, jangan terlalu banyak makan. Kita kasih seperti tadi 0,5, minimum ketipan 0,5, ini sudah 0,2. Nah, seperti ini. Lalu kita plug plunge parameter agar kita bisa memilih apa, pahat itu akan mengikis seperti apa. Nah, kalau untuk percobaan ini
itu kan rata semua ya dia. Dia itu melewati lubang-lubang, melewati lubang. Karena lubang karena lubang di sini itu, cekungan di sini itu dalam. Jadi kamu tidak bisa untuk menggunakan mata pahit seperti itu. Jadi mata pahit itu beda. Aduh, seperti itu. Kita maaf. Seperti itu kita lanjut lagi untuk pembahasan tadi. Eh, maaf ya, sorry. Lanjut lagi. Nah, ini 0,5. Selesai samain. Nah, seperti penjelasan tadi, karena cekungan itu dalam dan mata pahitnya beda untuk digunakan, kita menggunakan yang gambar pertama ini, no plugging allowed. Oke, checklist. Nah, pemrosesannya akan seperti ini. Dia melewatkan cekungan yang ada. Jadi, nah, seperti itu. Setelah itu, lanjut untuk pembuatan cekungan. Pembuatan cekungan bisa dilakukan atau nah, kita gunakan groove. Nah, di sini terdapat banyak pilihan. Itu terdapat 1 poin, 2 poin, 3 poin, dan chain. Tapi untuk pada beda kerja ini yang mau kita gunakan itu menggunakan yang 3 lines. Oke, kita arahin dari sini, sini. Oke, lanjut untuk pemilihan pahat, disesuaikan apa yang dipunya atau yang mau digunakan. Misal ini. Nah, untuk flat rate ini disesuaikan aja ya sama tanggal yang digunakan. Ini kita kasih 50. Oke, lalu ini sudah sesuai. Nah, ini stop clearance, ini jarak amannya, itu bisa dua. Lalu terdapat 2 jenis, satu groove wheel. Ini ada yang berbentuk seperti terasering atau step, lalu smooth. Nah, di sini kita menggunakan yang smooth. Lalu kita pilih pick groove, klik, lalu kita di sini pick amount-nya itu 3. Lalu retract. Retract itu kondisi ketika pahat itu memakan ke bawah, lalu ke atas. Nah, ke atasnya ini itu dinamakan retract. Jadi, kita gunakan 2 mili atau 1 mili. Ini guys, kalau aku 2 mili ya. Itu sudah aman. Oke, udah. Nah, seperti ini udah. Nah, untuk pada rok ini aku tadi lupa untuk menggantinya. Kita bisa define gantinya. Ini, oke, mari kita coba dulu ya. Ya, seperti ini. Seperti kita untuk yang itu juga. Oke. Nah, ini biar ada. Oke, lanjut kita untuk pengeborannya. Pengeborannya itu, Pak, kita gunakan drill. Kita gunakan drill. Nah, bebas ini mau kita tentuin yang mana. Nah, ini terdapat dua jenis mata bor. Ada yang lancip dan juga ada yang mil datar. Kita bebas sesuai dengan kebutuhan yang digunakan, yang diinginkan. Misal kita gunakan yang lancip,
kita bilang kita edit tools. Nah, ini ada beberapa pilihan jenis untuk motherboardnya. Jadi seperti inilah. Nah, yang kita gunakan itu yang drill biasa dengan diameter 10. Panjangnya ini disesuaikan agar tidak kepanjangan, pakai yang 80 aja. Lalu checklist, terus kita pilih, nah ini jarak yang mau dibor itu 10. Setelah itu di point ya bebas mau kita kasih x berapa, nggak apa-apa. Ntar kita kasih offset 5 deh, 5 mili. Oke, lalu kita pilih text drill. Oke, nah seperti ini. Mulai dari sini sih. Nah, oh iya salah, salah apa? Ini berarti ini nol. Sorry, sorry. Retract-nya benar 2. Sudah, kita coba. Nah, sudah seperti ini. Maaf, tadi salah. Oke, sudah. Ini amankan. Oke. Setelah itu kita pilih finishing. Finishing. Kita pilih yang finish. Finish kita pilih chain. Oke, saya dari sini langsung sini sampai ke sini. Nah, lanjut kita pakai yang T010 terus yang pertama agar lebih rapi sama ini. Nah, dan perlu diingat juga untuk ini sudah disesuaikan sama seperti ini aja ya. Nah, yang perlu diingat juga adalah lubang parameter. Tadi kan kita melewati pada lubang ya, cekungan kita lewati. Oke, jadi kita gunakan yang no plugin all. Jangan sampai keliru. Nah, seperti itu. Coba deh kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, oke, biar lebih jelas. Oh, kelamaan ya, Pak. Nah, ini posisinya saat lagi turning. Oke. Yang digunakan tipe turning. Dia pengikisan mengurangi diameter. Nah, nah ini dia sama. Nah di sini tuh, nah ini dia nge-camper agar sisinya tidak tajam. Nah, ini dia briefing, drilling, dan ini finishing. Oke. Nah, seperti itu. Lalu kita simpan filenya dengan cara gimana ya? Nah, dengan cara save. Ini sudah selesai kan? Seperti tadi, file, save, coba dua. Nah, format filenya jangan lupa STM, oke, dan di save, dan disimpan. Lalu kita buat G-code-nya dengan cara seperti ini. Ketik J1. Nah, ini tinggal kita cek saja. Oke, yes. Coba kita ganti nama deh.
Saya coba. Dan format file sudah seperti ini, NC file. Oke, jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk keycode-nya. Oke, sekian. Saya akhiri ya, karena tutorialnya sudah selesai. Saat ini tentang penugasan, penjelasan mengenai LaTeX sudah selesai. Cukup sekian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.